Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang pesan khusus yang akan kamu terima untuk perubahan besar dalam hidup kamu ya. Tapi ingat buat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku ingin berdoa buat Cancer semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan dalam semua urusannya. Amin. Baik Cancer, fokus ke kartu ini ya. Kita akan fokus dulu, kita akan shuffle dulu kartunya. Kita akan lihat di sini pesan khusus buat kamu. Di mana pesan ini bisa digunakan buat perubahan hidup kamu ke depan ya. Di mana pesan ini mungkin penting buat kamu. Bagi kamu yang mungkin tidak mengetahui sebelumnya, dengan melihat pesan ini kamu jadi tahu apa yang harus kamu perbuat. Oke. Seperti itu. Cancer. Oke, satu lagi. Ya. Cancer, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading selanjutnya bisa kebaca ya energi kamu di sini. Nah, baik buat Cancer, kita akan lihat di sini pesan buat kamu, pesan khusus buat kamu. Ini khusus buat Cancer. Pesan di readingan ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Cancer dan bisa dijadikan sebuah motivasi buat Cancer untuk merubah hidupnya ya. Oke. Di bottom of the deck di sini kita akan lihat. Kalau kamu capek, rebahan saja dulu. Kamu bukan malas, tapi lagi dalam mode hemat energi ya. Intinya kamu tahu nih, dalam hidup yang saat ini kamu jalani begitu banyak problem, masalah ya. Dan mungkin di sini kamu juga capek, lelah menghadapinya ya. Mungkin jenuh juga, bosan juga ya. Dimana kamu ya kapan ya ini berakhir? Akhirnya kamu merasakan, wah aku harus berhenti sejenak gitu loh. Aku harus istirahat dulu nih gitu. Ya emang kalau memang kamu capek ya udah, kamu istirahat aja dulu ya. Secara dengan beristirahat itu kamu otomatis akan mengumpulkan energi-energi positif kamu, sehingga akan bisa lebih fight lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Begitu. Namanya hidup pasti ada masalah ya. Itu pesan buat kamu di bottom of the deck-nya kamu. Nah, untuk kartu pertama kita melihat di sini. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Jadi tenang saja. Ya, buat Cancer. Apalagi Cancer nih mungkin selalu merasa kenapa sih Cancer ini nggak pernah bahagia ya Kak, kenapa Cancer ini nggak pernah beruntung ya Kak gitu. Nah secara aku juga Cancer, sebenarnya dulu aku juga merasakan hal seperti itu, sama seperti apa yang kamu rasakan. Secara mungkin orang kok tidak ada yang peduli ya sama aku, secara kok orang kayak mau membantu aku itu kayaknya mikir-mikir gitu loh. Apakah mereka tidak percaya dengan aku? Apakah mereka mungkin tidak merasakan ada empatinya terhadap aku? Ya. Nah, kadang-kala aku pernah berpikir seperti itu. Begitu juga halnya teman-teman semua ya Cancer. Bagi kamu yang lagi punya masalah. Tapi ingat, masalah itu pasti akan berlalu. Seiringnya waktu berjalan dan saat kamu sudah merasakan bahwa ya aku yakin Tuhan memberikan cobaan ini sesuai dengan kemampuan aku. Dan Tuhan pasti mempunyai alasan kenapa hal ini terjadi pada diri aku. Nah itu, ambil positifnya. Karena pasti akan ada hal-hal positif dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kita ya. Namanya hidup pasti akan selalu ada penderitaan, pasti akan selalu ada cobaan, masalah ya, itu selalu ada. Tergantung bagaimana mindset kita untuk berpikir ini masalah atau tidak gitu loh. Ini masalah berat atau ringan gitu. Nah itu aja sih yang perlu kamu pikirkan. Oke, selanjutnya Cancer. Di sini ada Tuhan itu baik sama kita. Dari dulu asal kamu tahu,
Iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizinnya iblis buat ganggu kita, dia juga bilang, "Jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan." Ya, benar. Saat ada ya sebuah contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Kan ada kasus apa ya? Kasus yang bandar narkoba ya, yang dimana dia dihukum mati. Nah di situ kan udah banyak dosa tuh yang dilewati atau yang dilakukannya. Tapi detik-detik terakhir dia ingin digantung mati. Justru dia bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan itu disaksikan sama banyak orang. Saat dia sudah dihukum mati, itu di sekitar itu begitu bau harum gitu loh. Coba kamu bisa lihat tuh di YouTube atau di mana. Namanya Ferdi apa ya gitu ya. Nah itu, coba kamu lihat. Jadi intinya di situ ya, uh, sebesar apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, jadi intinya ya bertobatlah atau meminta ampun kepada Tuhan. Karena itu akan banyak iblis-iblis atau setan yang mengganggu pikiran kita. Begitu juga halnya saat kita mempunyai atau berada dalam satu masalah, itu setan itu mudah sekali masuk ke dalam jiwa kita atau diri kita. Nah, kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Nah, kadang bisikan-bisikan jahat itu selalu ada. Ya, kamu harus bisa pahami itu. Ini pesan buat kamu. Jadi setidaknya kamu sudah menyadari bahwa ya, apa yang terjadi ini sebenarnya bisa dikatakan ya mungkin masalah yang aku hadapi ataupun penyakit mungkin yang aku derita itu adalah suatu hal yang bisa mengurangi dosa aku, gitu loh. Itu. Atau bisa saja hal, sakit yang aku derita, masalah yang aku hadapi itu adalah suatu ujian aku untuk naik kelas, gitu, ya. Begitu Cancer. Nah, itu pesan buat kamu, semoga itu bisa bermanfaat ya. Dan di sini ada lagi, yang tidak bisa kita rubah itu apa? Masa depan, kejadian yang melibatkan orang lain. Kita nggak bisa tahu nih, ya masa depan itu seperti apa nantinya, ya. Dan begitu juga kejadian yang melibatkan orang lain, misalnya kita memiliki suatu masalah atau problem ataupun kita pengen begini, pengen begitu, dan artinya ya kadangkala sesuatu itu pasti melibatkan orang lain dan kita tidak tahu siapa itu. Begitu juga halnya mungkin Tuhan mengirimkan seseorang nih buat membantu kita. Nah, itu otomatis intinya melibatkan orang lain juga ya, gitu. Jadi semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita hanya bisa menerima dan menyaksikan itu gitu loh. Dan yang ketiga, hasil yang kita dapatkan itu tidak bisa dirubah, apapun itu. Intinya ya tetap kita berjuang dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, begitu. Kadang-kadang ya di sini yang selanjutnya ya, perkataan dan perilaku orang lain, itu kita tidak bisa kita rubah. Misalnya seseorang itu seperti ini, harus kita rubah, "Kamu harus seperti ini loh, kamu harus seperti itu." Nggak bisa. Kita nggak bisa merubah seseorang, ya, selain orang itu yang pengen merubah dirinya sendiri. Begitu juga halnya dengan diri kita. Saat kita pengen berubah diri, ya itu akan berubah. Tapi kalau kita tidak ingin berubah diri kita, ya udah, stuck begitu aja gitu, ya. Oke, buat Cancer. Dan ini ya, ada selanjutnya adalah masa lalu. Masa lalu itu tidak bisa kita rubah. Secara apalagi dia sudah jadi masa lalu. Gimana coba kita kembali ke masa lalu? Kita pengen berubah nih. Aku kenapa ya dulu itu sering kecewa atau apa? Tapi kayaknya aku bisa merubah sebenarnya gitu. Kayak apa merubahnya? Ya nggak bisa gitu ya. Mulai dari sekarang, yuk fokus pada diri sendiri. Jadi intinya, fokus pada diri sendiri agar kamu bisa apa ya, menata hari-hari kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang ingin kamu dapatkan, impikan itu ke depan, itu bisa terwujud. Oke? Nah, itu Cancer. Apalagi di sini? Untuk semua laki-laki yang bilang bahwa kamu nggak sukses, ini untuk laki-laki ya. Ketika kamu belum punya mobil atau 100 juta di umur 25, kamu sukses kok, tapi lingkungan kamu yang jelek. Iya, benar. Sama halnya mungkin yang dikatakan bahwa kamu gendut gitu ya, kamu jelek atau apa. Sebenarnya bukan itu, kamu itu bukan jelek, kamu itu bukan sukses, belum sukses. Intinya sebenarnya lingkungan kamu yang jelek. Ya mungkin banyak orang yang suka ghosting ataupun suka iri, suka gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, apalagi di sini akan kebaca, pesan khusus buat kamu, tarik napas dulu, tahan 5 menit, keluarkan lewat mulut. Kamu adalah orang hebat. Buktinya, kamu punya backingan yang maha kuat. Iya, kamu punya Tuhan kok. Ya,
Jadi segala sesuatu itu memang kita harus lebih menyerahkan kepada Tuhan. Apapun hasilnya serahkan kepada Tuhan. Intinya kita hanya bisa berusaha dan berdoa, ya. Kita bisa, apapun kita bisa lakukan itu, ya. Selanjutnya, di sini pesan khusus yang terakhir buat kamu. Aku pernah ditinggal seseorang pergi, lalu datang orang baru yang seolah-olah punya luka yang sama. Kita cerita bareng betapa sakitnya masa itu. Lalu kita menikah dan pada akhirnya kamu juga mengalami hal yang serupa. Ya, kebanyakan kita itu banyak sih yang mirip gitu ya masalah-masalahnya. Ya kadang ada yang dikhianati, kadang ada yang, ditinggalkan begitu aja, tanpa pesan, tanpa berita, ya. Intinya di situ sih Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia bukan yang terbaik buat kita. Jika kita memiliki satu hubungan yang mungkin tidak ada kejelasan, begitu ya. Oke, buat Cancer, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, Cancer. Kita shuffle kartunya, kita akan ambil. Kita shuffle dulu kartunya ya buat Cancer. Kita akan ambil 6 kartu di sini. Apa yang terlihat cerita di sini tentang kamu, Cancer? Oke. Wah, di sini ada The Devil. Ada Capricorn. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, masih Aries, Leo, Sagi. Dan Taurus, Virgo, Capri. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Kita akan cek di sini. Ada kartu 2 yang ke bawah ya, kelebihan. Kita akan coba lihat di sini. Akhir dari cerita kamu, endingnya ya. Kita melihat di sini. Akhirnya kamu akan merasa percaya diri. Akhirnya kamu akan merasa ada perubahan besar dalam hidup kamu. Dimana dulu kamu mungkin seseorang yang kurang percaya diri, kurang maksimal dalam melakukan sesuatu untuk perubahan hidup kamu, dan akhirnya sekarang kamu sudah merasakan bahwa ternyata ini loh hasilnya dari apa yang sudah saya terapkan dari pesan-pesan buat kamu. Ya, intinya di sini ada transformasi, perbaikan diri kamu sendiri di sini. Oke. Dan di sini aku melihat dari segi finansialnya kamu, itu, kamu sudah bisa berbagi, kamu sudah bisa, sama-sama ya mungkin kayak sedekah gitu ya, berbagi rezeki dengan orang-orang. Karena di sini terlihat kamu itu seperti orang yang, baik ya, baik hati, merasakan empati juga. Jadi seakan-akan saat kamu memiliki banyak, finansial ataupun mungkin sudah berkelebihan, dan kamu tidak lupa untuk selalu berbagi dengan orang di sekitar kamu. Itu gambaran dari Cancer. Cancer ini orangnya baik kok, orangnya perasa, sensitif, perasaannya itu halus. Kalau itu bagi kamu yang feminim ya. Karena saya sendiri seperti itu ya. Oke, nah itu, ini yang terlihat di sini, ya. Dan di sini ada The Devil, memang di hidup kamu itu penuh dengan banyak hal-hal negatif ya. Apakah, tentang pekerjaannya kamu, yang mungkin kamu dulu pernah ditipu, atau mungkin dulu kamu merasa bahwa pekerjaan aku ini sebenarnya itu tidaklah ya tidak nyaman sih gitu loh. Makanya mungkin kamu apakah di situ banyak beban ataukah di situ banyak, apa ya, kayak tantangan, tekanan ya, sehingga kamu mungkin tidak nyaman dengan, pekerjaan itu. Makanya di situ kamu mencoba untuk, ya udahlah, kalau memang ini aku merasa tidak nyaman dengan pekerjaan ini, aku berusaha untuk merubahnya. Ya bisa saja aku mencari pekerjaan yang lain gitu ya, atau aku ya
mencarilah sesuatu yang mungkin aku anggap itu nyaman gitu. Karena sebenarnya segala sesuatu itu ya kamu yang melakukan, kamu yang menjalankan, jadi kamu sendiri yang merasakannya. Itu dari segi pekerjaan aku lihat. Karena di sini ada juga sih, di awal itu kamu pengen menyeimbangkan sesuatu dari segi finansial. Mungkin banyak hal ya, karena ada energi negatif, apa kamu dulu pernah ditipu atau gimana gitu ya. Jadi membuat, finansial kamu itu kayak down atau stuck gitu ya. Nah, akhirnya kamu berjuang lagi nih, bahwa aku bisa bangkit gitu loh. Dan akhirnya di situ kamu dapatkan, kesuksesan itu kamu raih, ya, begitu. Itu yang kulihat. Itu dari segi finansial kamu. Dan di sini mungkin banyak ya, di sini kan juga ada Seven of Swords juga. Ini dikatakan bahwa ya mungkin ada orang yang berbuat yang tidak baik terhadap kamu karena di sini ada energi negatif ya. Atau bisa saja orang itu membohongi kamu atau menipu kamu ataupun itu dari segi percintaan kamu. Atau dia seseorang yang hanya memanfaatkan kamu dari segi finansial. Dia dekat dengan kamu, ternyata dia hanya mencari suatu keuntungan buat diri dia sendiri gitu loh. Itu energi negatif di sini. Ini yang kamu lalui sebelumnya. Jadi disitulah karena ada banyak hal-hal yang membuat kamu itu merasa tidak ada beruntungnya, ya mungkin kamu merasa ya di tahun 2022 ini banyak sekali sih halangan dari tangan dan banyak sekali juga orang yang suka menipu gitu ya, apalagi zaman sekarang ya. Bermacam-macam cara orang itu untuk, melakukan agar bisa mendapatkan cuan gitu ya. Nah itu. Jadi disitulah akhirnya mungkin di kamunya terlihat ada potensi nih, aku bisa mendapatkan cuan dari kamu gitu ya. Ya bisa saja orang itu mendekat ke kamu dan akhirnya ya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, begitu ya. Itu di sini dan akhirnya kamu mulai lagi nih, secara kamu sudah menyadari, "Kenapa ya aku kok begitu banyak masalah?" Ternyata ya pesan-pesan khusus inilah yang membuat kamu menjadi tercerahkan. Akhirnya ya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu lagi, bisa menyeimbangkan segalanya. Walaupun mungkin berat ya, berat rasanya, apalagi saat dikhianati oleh seseorang, apalagi yang ya mengkhianati kita itu orang yang kita cintai gitu loh. Mungkin selama ini aku itu berjuang loh buat dia, selalu berjuang. Apapun yang diminta aku selalu berjuang untuk memberikannya. Tapi ternyata ya dia membalas dengan yang tanpa yang aku duga gitu loh. Nah, begitulah akhirnya kamu menyadari, wah ternyata dia bukan terbaik buat aku. Artinya aku harus bisa maju lagi, aku bangkit lagi agar apa yang aku inginkan itu bisa terwujud. Disitulah akhirnya kamu memilih jalan lagi di sini. Ada jalan yang harus kamu tempuh di sini agar kamu bisa meraih sebuah perasaan dan sebuah finansial yang mapan di sini. Gitu. Kita membacanya dari sini ya. Nah, begitu ya Cancer. Itu yang kulihat. Jadi Cancer di sini uh, akhirnya kamu menemukan jalan keluar dari kondisi kamu yang begitu sangat terbebani. Ya, semua itu memang terlihat ada bantuan sih dari semesta buat kamu. Nah, akhirnya kamu mempunyai harapan lagi nih. Ya bisa dikatakan akhirnya akan hadir juga seseorang ke dalam hidup kamu secara kamu sudah merasakan bahwa ya aku harus meninggalkan hubungan seperti ini. Secara bukan hubungan seperti ini yang aku butuhkan gitu loh. Aku membutuhkan hubungan yang begitu begitu real. Yang di situ ada kebahagiaan, saling menghargai, saling pengertian. Nah, begitu. Ya. Buat Cancer. Dan akhirnya ini akan terwujud. Kamu percaya diri lagi, kamu boleh bangkit lagi dan akhirnya kamu bisa sukses di sini. Oke. Itu buat Cancer. Kita akan lihat lagi di sini. Kartu apa lagi yang akan terbaca? Kartu apa lagi yang akan terbaca? Buat Cancer, kita akan ambil 3 kartu di sini. Oke. Ada Tell the Truth. Nah, ini akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang bisa diajak ngobrol, diajak berbicara dari hati ke hati ya. Atau bisa dikatakan di sini listen to your body dan forgiveness heal dan ada risk it. Nah, ini adalah bisa dikatakan ada seseorang yang bisa kamu ajak berbicara ataupun mendengar keluh kesah kamu
Dan akhirnya ternyata ya saat kamu merasakan kesedihan, dia juga merasakan itu. Artinya ada mirror antara kamu dengan dia, ya. Jadi di sini setelah kamu bertemu dengan seseorang itu, kamu akhirnya bisa sembuh. Sembuh dari kesedihan kamu dan akhirnya luka kamu itu bisa terobati dengan hadirnya orang itu. Dan akhirnya kamu merasakan, wah ternyata ini aku butuhkan. Sebuah cinta yang begitu real, yang begitu nyata, yang aku rasakan saat ini. Begitu Cancer. Oke, Cancer. Itu yang terbaca di sini. Jadi intinya, apapun sebenarnya yang masalah yang kamu hadapi dalam hidup ini, kamu jalankan itu. Kamu jalani aja. Intinya masalah itu pasti akan ada jalan keluar secara kamu berusaha untuk mencarinya. Berusaha untuk melepaskan masalah itu. Dan akhirnya kamu akan bisa hidup lebih tenang lagi untuk ke depan. Karena kita hidup itu pasti ingin mencari kebahagiaan. Ya, begitu buat Cancer. Nah, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Itu pesan khusus buat Cancer semuanya. Semoga bermanfaat, semoga kamu tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Cancer, dadah.